Oke, kita akan lanjutkan praktikum promodel kita dengan bab 5, yaitu tentang pemodelan resources. Ada 3 tujuan pembelajaran di bab 5 ini. Pertama, setelah selesai, Anda diharapkan mampu menjelaskan fungsi atau kegunaan dari resource di dalam model Anda. Kedua, mampu memodelkan path network sebagai lintasan perjalanan resource. Jadi sebelum resource bisa digunakan, Anda perlu memodelkan lintasan perjalanannya terlebih dahulu, dan itu Anda lakukan di dalam pemodelan path network. Kemudian yang ketiga, memodelkan resource dan menggunakannya sebagai bagian dari model simulasi Anda. Nah, secara umum, resource dapat dikatakan sebagai manusia atau peralatan yang bisa kita gunakan di dalam model simulasi yang kita buat di dalam promodel untuk pertama memindahkan entity. Jadi jika di awal praktikum Anda memindahkan entity secara otomatis dari satu lokasi ke lokasi berikutnya tanpa ada material handling equipment sama sekali. Kemudian di bab 4 Anda mempelajari cara menggunakan conveyor sebagai material handling equipment, salah satu fungsinya. Kali ini kita punya alternatif yang lain, yaitu menggunakan resource, menggunakan manusia atau peralatan untuk memindahkan entity. Selain itu, resource juga bisa digunakan untuk melakukan suatu operasi pada entity tertentu di dalam sebuah lokasi, atau melakukan perawatan pada suatu lokasi, atau bahkan melakukan perawatan pada resource yang lain. Jadi ini adalah beberapa alternatif pemanfaatan resource di dalam model promodel Anda. Nah, yang penting dipahami untuk menentukan apakah Anda perlu memodelkan resource atau tidak ketika Anda menerjemahkan problem di lapangan menjadi model Anda di dalam promodel adalah konsep ini, dan ini konsep ini penting sekali. Ya, apabila Anda menemukan di lapangan gambaran seperti ini, jadi ada workstation atau ada lokasi yang dikelola oleh satu operator. Jadi operator ini mengerjakan pekerjaan terhadap lokasi tersebut, kemudian ada lokasi yang lain yang juga punya operatornya sendiri. Nah, dalam contoh ini kita katakan bahwa operator ini masing-masing dedicated terhadap lokasinya masing-masing. Sehingga sebetulnya di dalam promodel, apabila Anda menemui seperti ini di lapangan, Anda tidak perlu memodelkan resource. Anda cukup memodelkan gabungan antara operator dengan workstation ini menjadi satu lokasi di dalam build location. Jadi jangan sampai setelah Anda mempelajari bab ini, paham bagaimana cara memodelkan resource, kemudian Anda melihat dari kondisi lapangan bahwa lokasi atau mesin itu memang ada operator yang mendampingi, jadi bukan mesin otomatis yang bisa berjalan sendiri, kemudian Anda memodelkan resource. Ini tidak kita perlukan. Cara seperti ini memodelkan masing-masing resource yang sifatnya dedicated terhadap satu lokasi. Jadi ini untuk menghemat, Anda bisa memodelkan keduanya menjadi satu kesatuan, satu workstation di dalam sebuah lokasi atau satu lokasi di dalam build location. Lain halnya kalau Anda menemukan kondisi seperti ini. Jadi ini sekarang ada dua mesin di mana keduanya ini memperebutkan resource. Jadi artinya pekerjaan di mesin yang pertama itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada resource, dan resource ini harus berpindah-pindah dari melakukan tugasnya di mesin pertama dengan melakukan tugasnya di mesin kedua. Jadi bahkan mungkin untuk membawa material dari satu mesin ke mesin yang lain juga perlu dilakukan oleh resource. Artinya resource ini diperebutkan oleh lebih dari satu lokasi, atau resource ini menjalankan lebih dari satu tugas di atas lokasi atau mesin yang dedicated. Dalam contoh ini, maka keberadaan resource itu akan sangat kritis, yang sangat vital terhadap kinerja dari sistem. Karena ketika resource ini bekerja di satu lokasi, maka lokasi yang lain tidak bisa dimanfaatkan. Mesin ini mungkin harus berhenti, ya, tidak bisa mengerjakan apapun terhadap entity yang masuk. Dalam kondisi seperti ini, maka Anda perlu membedakan resource karena keberadaannya kritis, keberadaannya menentukan
kinerja keseluruhan dari sistem nantinya. Ya, jadi bedakan kondisi atau gambar yang di atas ini dengan kondisi atau gambar yang di bawah ini untuk menentukan apakah Anda perlu memodelkan resource di dalam model per model yang Anda buat. Nah, nanti secara garis besar model yang akan kita kembangkan adalah lanjutan dari model 2B dari bab 4 pembahasan mengenai queue dan conveyor. Jadi untuk mereview kembali ya model 2B dari bab 4 sebelumnya, ada engine queue untuk menerima engine, ada box queue untuk menerima box. Jadi engine dialirkan di sepanjang engine queue dan box dialirkan sepanjang box queue. Keduanya bertemu untuk dirakit di table dengan perintah join. Outputnya full box dikirim di shipping queue. Full box akan bertemu dengan palet yang datang dari palet conveyor. Kemudian ini digabungkan dengan perintah load ya. Dan jangan lupa load itu penggabungan yang sifatnya temporer ya. Karena setelah outputnya yang bernama loaded pallet nanti dikirim sepanjang shipping conveyor, sampai di truk, loaded pallet itu akan dibongkar atau di-unload full boxnya menuju exit ya, kemudian paletnya kembali ke pallet conveyor. Kemarin semua proses pergerakan entity berjalan secara otomatis ya, baik engine, box, full box, pallet, dan loaded pallet ya, masing-masing semua sudah punya material handling equipment-nya ya, engine di engine queue, box di box queue, full box di shipping queue, pallet conveyor, dan loaded pallet di shipping conveyor. Yang akan kita tambahkan nanti adalah proses pengembalian pallet kosong dari truk setelah terjadi proses unloading ke pallet conveyor. Nanti akan kita lakukan dengan menggunakan resource. Jadi resource yang di bawah ini nanti akan kita beri tugas beberapa. Yang pertama proses unloading, kemudian proses membawa palet kosong kembali ke palet conveyor, dan nanti kita juga akan beri tugas dia melakukan proses loading di loading zone. Jadi loading full box ke atas palet itu dilakukan oleh operator atau resource yang gambarnya terletak di bawah ini. Dan nanti kita tambahkan juga resource yang lain ya, yang akan kita beri tugas melakukan proses join di table, juga melakukan proses loading di loading zone. Nah, jadi ada dua resource yang berbeda ya, jadi gambar yang di atas dan gambar yang di bawah yang akan melakukan proses loading di loading zone. Nanti ini juga bisa kita variasi dengan perintah N atau OR. Jadi kalau N itu artinya proses loading itu harus dilakukan oleh kedua resource itu pada saat yang bersamaan. Kalau hanya salah satu yang siap, maka proses loadingnya tidak bisa berjalan. Kalau OR berarti boleh salah satu saja untuk melakukan proses loading itu. Jadi siapa yang siap bisa datang ke loading zone melakukan proses loading. Kalau kita lihat resource yang di atas ini juga nanti akan ada dua pekerjaan. Join di table dan loading di loading zone. Nah, kembali ke konsep yang baru saja dijelaskan tadi. Apabila Anda ingin memodelkan resource yang gambarnya di atas ini hanya dengan satu pekerjaan melakukan proses join di table, jadi sebetulnya proses loading itu dari kondisi lapangan Anda lihat cukup dilakukan oleh satu resource yang ada di bawah ini, maka resource yang ada di atas ini sebetulnya bahkan tidak perlu dimodelkan sebagai resource, meskipun ada operator yang melakukan proses join di table. Karena apa? Karena tadi penjelasan sebelumnya resource tersebut menjadi dedicated di dalam table, sehingga Anda bisa modelkan ini sebagai satu lokasi. Kalau Anda tidak mau gambarnya table untuk menunjukkan bahwa ada operator di situ, ya sudah pakai gambar orang di sini ya. Icon table ini Anda ganti dengan icon orang untuk menunjukkan bahwa proses join ini dilakukan oleh operator. Tapi jangan memodelkan resource kalau operator tersebut ya tidak diberi tugas di tempat lain. Kalau tugasnya hanya dedicated di table, maka modelkan dia sebagai lokasi, menjadi satu kesatuan dengan tempat dia bekerja. Ya, jadi ini yang akan kita modelkan, dan kalau Anda lihat juga ini ada lintasan yang berwarna biru, inilah yang disebut dengan path network. Ya, yang ini kuning karena ini aktif ya, jadi sedang highlight. Ini disebut path network menunjukkan lintasan perjalanan dari resource. Ya, jadi yang path network yang
di atas ini lintasan perjalanan dari resource yang di atas, path network yang di bawah, lintasan perjalanan dari resource yang ada di bawah. Nah, nanti untuk menggunakan resource, kita perlu setelah mendefinisikan path network, lintasan perjalanannya, dan resource-nya, di dalam operation dan atau move logic, kita perlu tambahkan perintah. Ya, jadi kalau di dalam operation nanti untuk menggunakan resource kita gunakan perintah get dan free. Ini adalah pasangan statement ya. Jadi tidak bisa hanya get saja, tidak bisa hanya free saja, harus kedua-duanya. Get untuk memanggil resource-nya dan free untuk membebaskan resource-nya. Tugasnya kita letakkan semua di tengah antara perintah get dan free. Jadi kalau join ya berarti perintah joinnya di sini, wait ada wait-nya di sini. Ya, jadi semua tugas yang akan dibebankan kepada resource diletakkan di antara perintah get dan free ini. Kalau resource-nya kita gunakan untuk memindahkan material, tentu bukan di atas operation, bukan di dalam operation kita modelkan, tapi di bagian move logic, yaitu dengan perintah move with nama resource-nya, kemudian for waktu transportnya berapa lama. Kalau ini tidak Anda tuliskan, maka pergerakan resource akan mengikuti kecepatan pergerakan resource tersebut yang Anda modelkan di dalam build resources. Kemudian dan free ini tetap selalu ada ya untuk membebaskan resource itu dari pekerjaan sebelumnya. Kalau nanti contohnya seperti di loading zone, ada dua resource yang perlu datang untuk mengerjakan tugas loading, maka Anda lakukan atau Anda berikan perintah seperti di bawah ini ya, get nama resource yang pertama, n nama resource yang kedua. Kalau boleh salah satu, n-nya bisa Anda ganti dengan or, nanti Anda bisa eksperimen ya. Kemudian di tengah-tengahnya semua perintah ya, load, wait, dan sebagainya, itu Anda tulis di tengah-tengahnya. Kemudian apabila selesai Anda tutup dengan perintah statement free all. Jadi ini nanti kita gunakan perintah-perintah ini, kita tuliskan statement-statement ini di dalam operation atau move logic. Oke, kita akan pindah ke pro modelnya untuk segera memodelkan resource.